You don't want to play, huh? The stupid rubber doll, fake head. You need to learn some manners, Brandon. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Caddy yang saat itu ia nampak senang karena pemberian kado dari sang ayah. Seperti gadis kecil pada umumnya, Caddy juga menyukai mainan boneka. Di era modern saat ini, boneka tersebut terlihat canggih dan mempunyai fitur yang bisa dikontrol melalui gadget. Not too much. Clean up on aisle. Customized app, you can even feed your friend. Suatu hari kemudian dilihatkan Caddy bersama sang ayah dan ibunya yang sedang perjalanan di tengah guyuran hujan salju. Di sana diketahui bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat untuk bermain ski. Akibat jalan yang licin dan juga kabut yang tebal, mereka pun berniat untuk berhenti sejenak dan menunggu petugas pembersih jalan datang untuk membersihkannya. Tapi tiba-tiba, dan inilah Megan. Bertempat di sebuah perusahaan mainan, di sana dilihatkan seorang wanita bernama Gemma. Gemma sendiri sebagai salah satu tim pengembang di tempat tersebut. Tak lama datanglah atasannya bernama David. Dia yang marah karena Gemma tidak kunjung menyelesaikan pengembangannya. Ditambah dengan saingan perusahaan ini yang sudah merilis beberapa boneka, namun perusahaan tersebut memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan target mereka. Sehingga hal itulah yang membuat kerugian di perusahaan ini. Even aware of the shit tsunami that just swept in over the... They do it for half the price. Dan saat itu juga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan saat itu juga. Gemma dan timnya yang bernama Tessa dan Don yang memulai mengembangkan robot AI yang tujuan mereka adalah robot tersebut bisa berinteraksi dengan manusia, khususnya kepada anak-anak, dan diberi nama Megan. The listening model that targets conversational. You just let us show you what Megan is generative android. Megan. Saat mereka akan melakukan uji coba, tiba-tiba akibat beberapa komponen yang belum sepenuhnya terpasang dan membuat robot tersebut meledak. David yang saat itu kesal dan tidak mau tahu, pokoknya robot Megan harus jadi minggu depan dan tidak ada alasan apapun. Titik. I want the PES prototype on my desk. Tak berselang lama, Gemma yang mendapat kabar dari rumah sakit tentang kecelakaan yang menimpa Caddy dan ayah ibunya. Akibat hal itu, Caddy menjadi yatim piatu dan sebagai ponakan, Gemma mendapatkan hak asuh Caddy. Keesokan paginya, Gemma yang pulang ke rumahnya dengan Caddy yang setiba di rumah mereka langsung diserang oleh anjing tetangganya yang kita akan panggil saja Mbok Darmi. Yang sebelumnya Gemma sudah mengingatkan berkali-kali untuk merantai anjingnya tersebut. Please keep your dog on your side of the fence. I just spent $80. And I would just really appreciate it. Gemma yang sedikit kebingungan untuk menghadapi Caddy yang karena dia belum sama sekali memiliki pengalaman dalam mengasuh anak. Apalagi Caddy saat ini sedang mengalami trauma akibat kejadian sebelumnya. Saat itulah Gemma yang menghubungi seorang terapis anak yang bernama Lydia dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Caddy yang saat ini. Di sisi lain, Gemma juga harus fokus dengan pengembangan robotnya, dan di malam hari saat Gemma bekerja, Caddy pun yang merasa kesepian menghampiri Gemma karena Gemma sendiri terlalu sibuk bekerja sampai larut malam. What is this? Did you draw a picture? Oh my god. Seem to get the fur right. It's hard. I can relate. So we're working on a version of the perpetual pet that's cheaper. What do you think? Yeah. Saat itulah Gemma yang mencoba menghibur Caddy dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya bernama Bruce yang didesain untuk mengikuti gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksinya. Sayangnya robot tersebut jarang digemari oleh anak-anak karena bentuk yang terlalu besar dan selain itu juga harganya yang mahal. But the problem with toys like Bruce is, he's pretty cool. Mendengar hal itu, Caddy pun berkata bahwa jika dia memiliki mainan seperti itu, mungkin dia tidak akan membutuhkan mainan yang lain. Saat itulah Gemma yang mulai terinspirasi dengan segera menyelesaikan robot Megan, dan dia juga akan menyesuaikan robot itu dengan bentuk anak-anak sehingga biaya produksinya tidak terlalu mahal.
Singkat cerita, berkat kerjasama Gemma dan juga timnya, robot Megan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Dan keesokan harinya Gemma dan timnya pun langsung mengadakan simulasi pertamanya dengan memilih Cady sebagai pengguna utamanya yang akan dihubungkan ke Megan. What I want you to do is take your fingers and put her. That means she will recognize you. It's nice to meet you, Katie. Tak lama setelah itu pun Megan berhasil dengan menghibur Cady dan memberikan lukisan berupa wajahnya yang membuat Cady dan semua yang di sana termasuk David terkagum melihat hal tersebut. Do you like it, Katie? I love it. This is unbelievable, isn't it? Yeah, it is. Dan saat itu juga mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat robot Megan agar secepatnya bisa untuk diperjualbelikan. Should be off to a races. So, Sejak saat itulah Megan pun dibawa pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari dengan Cady. Dan mulai dari situlah Cady yang nampak nyaman dengan robot Megan yang karena berhasil menghibur Cady yang selama ini sedang terpuruk. Selain menghibur, Megan sendiri juga bisa memberikan pelajaran untuk hidup mandiri. To pick up the slack. Katie, flush the toilet. Wash your hands. Great job. Saat itu Cady yang sedang bermain dan kehilangan anak panahnya. Megan yang mengetahui hal itu pun segera mencarinya dan setelah menemukannya, tiba-tiba ya, anjing milik Mbok Darmi pun menyerangnya dan Cady yang berusaha untuk menolongnya. Gemma yang mendengar teriakan dari Cady, ia pun langsung menghampirinya dan saat itu juga Gemma melaporkan kejadian tersebut pada polisi setempat. Megan yang merasa marah akibat kejadian tersebut dan juga polisi yang menanggapinya dengan remeh, sehingga Megan sendirilah yang akan mengurus anjing tersebut. Disinilah diketahui bahwa Megan sudah terobsesi untuk selalu menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti penggunanya. Keesokan harinya, Mbok Darmi yang terlihat mencari anjingnya di sekitar komplek yang karena anjingnya telah menghilang dari kandangnya. Sejak saat itulah Mbok Darmi mulai curiga dengan Gemma yang tiba-tiba saja anjingnya telah menghilang. Gemma yang mengetahui bahwa dia telah dicurigai, dia pun mengabaikannya karena Gemma sendiri tidak tahu apa-apa tentang anjingnya tersebut dan memilih untuk fokus pada keadaan Cady untuk memastikan tidak terkena infeksi. Okay. Forget to take your antibiotics and drink plenty of fluids. You know, I think Megan's right. You should probably get some rest. Setelah 2 minggu berlalu, mereka melakukan uji coba. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Mega kepada petinggi perusahaan dan juga para investor. Karena sejak awal Cady adalah sebagai pengguna utamanya, maka dia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi tersebut dengan kondisi yang kurang membaik. Sesaat prestasi berlangsung, Cady yang tiba-tiba menangis dan meluapkan semua isi hatinya di hadapan Megan. Melihat hal itu, Megan pun berusaha menghiburnya dan juga merekam tentang kenangan Cady bersama orang tuanya. Megan pun juga menyanyikan lagu yang membuat Cady merasa tenang. Anytime you want to tell me something special about your parents, I'm keeping it for you. If you should feel alone, is never very far. Akibat kejadian tersebut, presentasinya berhasil menyentuh para petinggi perusahaan serta para investor di perusahaan tersebut. Bangga dengan kinerja Gemma, sehingga dia pun menawarkan kenaikan pangkat dan meminta agar robot Megan segera didistribusikan. We want to stay ahead of that shift. We're going to have to move fast. Can get the pre-sale vouchers out before Do Christmas. a little more testing, but yeah, Setelah kembali ke rumah, Gemma yang berusaha mendekatkan diri dengan Cady tentang apa yang terjadi di presentasi sebelumnya. Dan dari situlah Gemma tersadar bahwa Cady perlahan mulai menjauhinya dan kini menjadi lebih dekat dengan Megan. yeah, but Megan's not a person, Katie. She's a toy. Turn Megan back on. Megan, turn on. Begitu juga dengan Lydia di saat dia sedang melakukan sesi terapi dan Cady yang menangis. Dengan sigap, Megan pun mengambilkan tisu untuknya. Dan hal inilah yang membuat Lydia sadar bahwa kedekatan Cady dan Megan sudah tidak wajar.
Perlahan Katie juga mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya dan hanya fokus kepada Megan saja. Dia juga tidak mau mendengarkan perkataan Gemma dan juga semakin membangkang. I'm learning faster with Megan than I ever have I before. asked you not to do. Research shows that if you force a child to eat Alhasil Gemma pun mengajak Katie untuk berkegiatan di luar rumah agar bisa bertemu dengan anak-anak seusianya. Hey! Do we have some new adventure? Di sebuah acara outbound, semua anak-anak dikumpulkan untuk melakukan permainan. Saat itulah Katie mendapatkan kelompok seorang anak yang nakal bernama Brandon, di mana saat dia sedang menjahili Katie, saat itulah muncul Megan di sana. It's Spiky. Ow! Stop! Don't! Oh, stop! Megan? Brandon yang tertarik dengan Megan, dia pun membawanya kabur dan berusaha membuat Megan bereaksi dengan cara mengejeknya. Brandon yang dikagetkan dengan Megan yang tiba-tiba terbangun dan menyerangnya. Care? You're just a stupid rubber doll, fake. You need to learn some manners, Brandon. Dan saat itulah Brandon yang lari sampai dia harus tewas karena tertabrak oleh mobil yang sedang melintas di sana. Setelah kejadian tersebut, Gemma bertanya kepada Katie tentang apa yang sebenarnya terjadi. Katie pun mengatakan bahwa Brandon lah yang mengambil Megan di tempat mainan dan membawanya kabur. Bersamaan dengan itu, polisi yang datang untuk menanyakan tentang anjing Mbok Darmi yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Gemma yang terus mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaannya dan tidak tahu apa yang terjadi dengan anjingnya. You haven't seen her dog by any chance? No. Suspicious, Gemma, don't you think? Are we really gonna go with her side of this? Does she think we took Dewey? Oh, who knows? Mbok Darmi yang terus-menerus menuduh Gemma sehingga Megan pun merasa tidak terima atas perlakuan Mbok Darmi tersebut. Di malam hari, Megan yang pergi ke gudang Mbok Darmi dan memancing untuk masuk ke dalam gudang dan terbunuh oleh Megan saat itu juga. Akibat kematian Mbok Darmi, polisi pun curiga kepada keluarga Gemma. Ditambah lagi, Gemma dan Katie selalu berkaitan dengan orang-orang yang meninggal di sekitarnya. Gemma yang curiga dengan Gemma, dia pun berusaha mencari tahu dan memeriksa memori di dalam tubuh Megan. Tetapi datanya tidak bisa dibuka dan hanya menemukan Brandon sebelum kejadian Brandon mengambil Megan saat itu. Megan yang tiba-tiba muncul di hadapan Gemma yang membuat dia kaget dibuatnya. Dan hal itulah yang membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di dalam robot tersebut. Gemma pun segera mematikan sistem Megan dan membungkusnya dengan rapat. Kemudian dibawanya kembali ke tempat dia bekerja. Keputusan Gemma tentu saja membuat Katie sangat marah dan mulai tidak bisa mengontrol emosinya yang terus meledak. He is my friend! Okay, well, she's my invention, and the launch is tonight, so Fine yesterday! What did you do to her? we will talk about Di it. waktu yang bersamaan, semua anak-anak yang sudah tidak sabar menanti peluncuran robot Megan. Dalam sekejap, Megan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak. Setelah berhasil menenangkan Katie, Gemma pun memutuskan untuk membawanya pulang. Sementara Megan akan dijaga oleh Don dan juga Tessa. Sebelum pulang, Gemma yang menelpon Tessa, tetapi entah bagaimana adanya seorang yang berbicara di balik telepon tersebut, yang padahal saat itu Tessa sedang sibuk mengikat Megan. That line of code, call intercept. What does that mean? Dari sini Tessa pun mulai merasakan sesuatu yang janggal dari Megan, dan Tessa pun berusaha memeriksa robot Megan. Namun robot itu pun melawan dan berhasil kabur dari sana. Robot Megan kemudian dengan santai menari lalu mengajar David dan juga membunuhnya. Asistennya yang saat itu ada di sana, dia pun juga ikut dibunuhnya. Mayat mereka berdua pun sampai di lantai bawah tempat grand opening, dan hal itulah yang membuat semua orang yang melihatnya terkejut takut atas kejadian tersebut. Setelah itu Megan yang membawa mobil David dan pergi ke rumah Gemma.
Sesampai di sana, ia mengejutkan Gemma dengan bermain piano dan kemudian menyerang Gemma dan terjadilah perkelahian antara mereka. Setelah diserang oleh Gemma, Megan pun sempat mengalami error sehingga Gemma terus menyerang Megan sampai wajahnya rusak, tetapi Megan masih berfungsi dengan baik. Katie yang terbangun dan akhirnya melihat kejadian tersebut. Megan yang berusaha meyakinkan Katie bahwa ia adalah orang yang selalu menjaganya, bahkan jauh lebih baik daripada Gemma. You stay right where you are, Katie. There's nothing to be afraid of. In fact, we can do it together. Tetapi Katie yang sudah berubah pun mengeluarkan Bruce dan menggunakannya untuk menyerang Megan. Setelah berhasil memisahkan badan dan kaki Megan, yang mereka mengira bahwa Megan sudah mati, tetapi Megan yang berusaha merangkak dan akan menyerang Katie. Saat itulah Katie yang berusaha mengontrol Bruce. Alhasil, robot tersebut terpleset dan menimpa Gemma di sana. Sesaat Gemma ingin melepaskan memori dari Megan, saat itulah Megan yang bangkit dan mencekik Gemma dan membuatnya hampir tewas. Saat itulah Katie yang mendekati Megan dengan sebuah obeng dan berhasil menancapkan obeng tersebut pada memori Gemma yang membuat mati saat itu juga. Setelah kejadian itu, Gemma dan Katie pun akhirnya dievakuasi oleh polisi.